signifier dan signifier. Ferdinand de Saussure. Untuk hasilnya di sini kita tahu semua liriknya di sini Binahdlatul Ulama an Azaimana ila akhirih. Untuk langsung saya bacakan terkait pembahasannya. Untuk nilai langsung saya bacakan intinya nilai historis dan harapan yang tertera atau tercantum pada qasidah satu abad Nahdlatul Ulama di sini ya pada baris pertama. Qasidah satu abad Nahdlatul Ulama dengan itu bisa membangkitkan tekad kita. Dengannya kita menjaga kemuliaan Islam dan tanah air. Menjelaskan peran Nahdlatul Ulama dalam pengalamannya memiliki sikap kepada tanah air. Yang kedua, organisasi yang didirikan oleh bintang-bintang terbaik. Bintang-bintang itu laksana kilat di dalam kegelapan ketika bercahaya. Pada bagian ini pencipta qasidah memakai simbol-simbol yang disebutkan ada bintang-bintang, kilat, gelap, dan cahaya. Pemakaian simbol dalam menggambarkan karakter manusia ini adalah sastra Arab dikenal dengan isti'aroh atau majas metafora. Pencipta qasidah menggambarkan bahwa tokoh-tokoh di balik berdirinya Nahdlatul Ulama itu termasuk orang-orang pilihan yang diibaratkan seperti bintang-bintang. Perlu diketahui di sini penciptanya yaitu Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Untuk selanjutnya pada baris ketiga, qasidah satu Hadratus Syekh telah membangun untuk dasar Nahdlatul Ulama Syekh masih disebutkan sebagai sosok yang luar biasa. Pada baris keempat dari Syekh kita keluar sendiri. Ya. Ini masuk ini sendiri. Oke. Izin saya keluar sendiri. Oke, izin saya lagi. keluar sendiri ada waktunya mungkin ini tadi. Maaf ya, mohon maaf. Kesalahan teknis dari panitia mungkin. Izin saya screen lagi, nggih. Sampun keluar nggih? Nggih, ngapunten saya bacakan lagi terkait pada baris keempat. Dari Syekh kita Khalil di dalam isyaratnya seorang wali kutub yang mendidik guru-guru kita, itu artinya pada liriknya di bagian ini pencipta ingin menginformasikan bahwa ada peran Syekhona Khalil, sebutan untuk Kiai Khalil Bangkalan, dalam pendirian Nahdlatul Ulama, yaitu melalui isyarat yang diberikan kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk pada baris kelima pada qasidah tersebut di mana mendeskripsikan peran wali-wali kutub, salah satunya Syekhona Khalil, yang mana pada bagian ini digambarkan bahwa Syekhona Khalil merupakan wali kutub di bumi yang dimana keberadaannya wali kutub seperti Bahtera yang berada di lautan fitnah. Selanjutnya pada baris ke-6, disinilah kemudian Syekhona Khalil mengutus muridnya yaitu Kiai Haji As'ad Samsul Arifin untuk mengirimkan tasbih dan tongkat kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sebagai isyarat untuk restu mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada baris ke-7 menjelaskan bahwasannya Kiai Hasyim Asy'ari pun menangis tangisan kebahagiaan seseorang yang harapannya segera nyata. Dan pada baris ke-8 di sini mendeskripsikan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin dan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari membacakan dua nama Asmaul Husna yang ada di Al-Qur'an, yaitu Ya Qahar Ya Jabbar kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari seraya memberikan tasbih tongkat dari Syekhona Khalil. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pun menangis mendapat isyarat tersebut menandakan restu dari Syekhona Khalil untuk mendirikan Nahdlatul Ulama. Pada baris ke-9 mendeskripsikan bahwasannya Kiai Haji Abdul Wahab di sini merujuk pada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, sementara nama Bisri merujuk kepada Kiai Haji Bisri Sansuri. Pada bagian ini juga disebutkan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Kiai Haji Bisri Sansuri merupakan sosok guru dan teladan bagi umat. Selanjutnya pada baris ke-10 qasidah satu abad Nahdlatul Ulama di sini menjelaskan bahwasannya nama-nama ulama tersebut merupakan sebuah wali-wali Allah yang dikaruniai keutamaan kebaikan untuk kebangkitan Nahdlatul Ulama atau organisasi kita tercinta. Dan pada baris ke-11 pada qasidah ini di mana NU secara eksplisit menjaga akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan
nantinya diharapkan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan pada baris terakhir di sini mendeskripsikan bahwasanya telah mencapai dalam satu abadnya NU ini, dalam kalender Hijriah ada harapan dalam satu abad ini mewarnai kebangkitan dunia dan kebangkitan zaman. Mungkin itu sedikit presentasi dari saya. Kurang lebihnya terima kasih. Walafu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik. Langsung Mbak Dila ya. Oke, monggo Pak. Langsung mawon. Oke, menarik Muhammad Rifki. Oke, boleh saya share ya Pak Rifki ya. Jadi saya sudah memberikan masukan Pak Rifki terkait dengan artikel Anda. Siap. Tema bagus ya, tema menarik. Anda kajiannya adalah semiotik ya. Saya biasa melihat artikel-artikel ini ketika saya sebagai editor in chief di Jurnal Islam Nusantara ya. Nah, jadi miliknya PBNU. Jadi alangkah baiknya di sini saya memberikan catatan note bahwasanya fokusnya pada satu aja mungkin Pak Rifki. Jadi studi semiotik, nilai historis, qasidah satu abad, atau Anda menilai harapan saja. Karena kalau nilai historis dan harapan ini sudah dua artikel. Jadi seperti itu. Jadi kita fokus kepada satu pertanyaan yang mendalam nanti. Itu ya. Nah, kemudian yang kedua di abstrak. Pak Rifki, singkat saja abstrak itu. Jadi tujuan, metode, hasil, dan implikasi. Jadi ini kan masih apa tujuannya penelitian ini, kemudian metodenya apa. Abstrak ini sudah rukun ya. Jadi ini rukun, arkanu abstrak arbaatun gitu ya. Jadi rukunnya abstrak itu ada 4. Itu sudah konsensus di jurnal manapun itu ya. Kemudian di sini setidaknya ada penelitian terdahulu ya. Anda belum menyajikan penelitian terdahulu dan referensi-referensinya masih jadul. Usahakan Bapak Ibu referensi itu 3 tahun terakhir atau 4 tahun terakhir ya. Jadi kalau mau masuk ke jurnal itu 4 tahun terakhir. Itu konsensus juga, kesepakatan antar para ulama-ulama jurnal gitu ya terkait dengan ini. Nah, jadi ini 2013 mungkin bisa di-upgrade ya, bisa di-upgrade lagi. Nah, kemudian masukan dari saya Pak Rifki, karena ada kajian pustaka library research, maka teknik analisis datanya harus cukup mendalam ya. Harus cukup mendalam. Teknik analisis datanya harus cukup mendalam. Anda pakai apa teknik analisis datanya? Kalau Anda menggunakan teknik analisis data kajian pustaka berarti apa itu namanya? Analisis teks, silakan. Anda menggunakan apa silakan. Nah, kemudian yang menjadi fokus saya di hasil penelitian, Pak Rifki. Jadi hasil penelitian saya kasih contoh. Ini contoh ya, Pak Rifki. Fokus Anda bagaimana nilai-nilai historis dalam qasidah satu abad Nahdlatul Ulama dalam bahasa semiotika. Jadi Anda wajib menentukan dan melakukan sebuah pemetaan. Temuan Anda itu apa? Temanya. Misalnya, Anda sudah mengkaji qasidah NU itu dari secara historis begini. Oh, ternyata makna dari qasidah 1, penguatan historis keagamaan. Ini contoh saja, Pak Rifki. 1, berarti temuannya Anda ini. Nah, kalau Anda menyajikan seperti ini, berarti Anda masih belum melakukan analisis data, tapi hanya penyajian data. Makanya dalam penelitian kualitatif itu kan ada penyajian data, kemudian reduksi data, ada kemudian teknik analisis data itu. Nah, temuan yang kedua mungkin contoh ini contoh, sekedar contoh aja. Nah, ini masukan dari saya. Kemudian untuk yang ke hasil penelitian itu ke kesimpulan masukan dari saya bagaimana untuk penelitian lanjutan. Jadi kadang-kadang kita lupa menyamakan antara kesimpulan itu dengan abstrak. Temuan abstrak beda ya, abstrak dengan kesimpulan itu beda. Selanjutnya referensi. Jadi referensi itu perlu ditambah ya. Setidaknya standar artikel itu adalah kita bisa lolos untuk Sinta 4 ataupun Sinta 3 itu 30 referensi yang diambilkan dari jurnal bereputasi internasional. 50%. Seperti itu. Jadi itu Pak Rifki masukan dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak atas masukannya. Oke, nanti saya kirim ke Mbak Dila ya semuanya ya. Oke, siap. Karena tidak bisa saya share. Saya kok nggak bisa ngupload di sini, Mbak Dila. Ngupload di. Ya, mungkin Bapak ini bukan co-host ya, bukan dijadikan co-host di Ya, room co-host ini. ya. Mbak Dila nanti mungkin untuk filenya bisa dikirim. Siap Bapak, jenengan kirim ke saya, mawon. Nanti saya share. Oke. Ya, nanti tinggal hubungi Mbak Dila lah. Nanti malam nggak apa-apa. Oh ya, ini saya tuliskan juga nomornya di sini. Bentar. Dila. Nomornya Mbak Dila mungkin di-share. Rajudin mau minta.
Iya, itu nomornya. Nah, itu bisa langsung chat saya, nggih? Oke, baik. Terima Ya, kasih. di-chat langsung. Baik, terima kasih presentasi dari Mas Rifki. Selanjutnya dari presenter Ryan Arman Saputra dari Universitas 11 Maret Surakarta dengan judul paper Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama Menggunakan Model Problem Based Learning. Kepada Ryan, dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya izin share screen deh. Ya, silakan. Apakah terlihat? Sudah terlihat. Yang terhormat, reviewer dan moderator. Di sini saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Naskah Drama menggunakan model problem based learning. Nah, ini sekilas lari-lari ya, Mbak. Ya. Gak usah di F5 mungkin Mas. Gak usah di langsung gitu Apa aja. itu? Oke. Oh, Soalnya oke. efeknya dari template-nya itu. Oh, efeknya Nah, dari template. Oh ya, efek langsung dari. Ini dari template terakhir nampaknya. Oh, oke, siap. Terima kasih. Ini abstrak saya. Saya menjelaskan tentang bahasa Indonesia yang merupakan mata pelajaran wajib yang ada di setiap jenjang pendidikan. Namun disayangkan masih banyak siswa yang memiliki tingkat kemampuan bahasa Indonesia yang rendah. Dalam upaya meningkatkan kualitas tersebut, saya ingin meningkatkan keterampilan menulis siswa, khususnya pada penulisan naskah drama dengan menggunakan problem based learning, sehingga memberi kesempatan bagi pelajar terhubung dalam untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menggali informasi dan data, gitu. Karena PBL lebih sering menggunakan permasalahan yang identik dengan di kehidupan nyata. Selain itu, pendekatan pembelajaran tersebut tidak langsung memaksa siswa untuk mengolah informasi, mencari pemecahan masalah bersama rekan-rekan dengan pengawasan guru, gitu. Itu latar belakang penelitian saya, variabel bermasalah keterampilan nulis naskah drama siswa, variabel dengan variabel tindakan penggunaan problem based learning. Kita tahu bahwa di Indonesia siswa kurang tertarik dalam menulis dan membaca sebuah tulisan. Siswa lebih fokus kepada saintek daripada bahasa, gitu. Yang akhirnya memunculkan banyak orang yang tidak paham bahasanya sendiri, seperti sesimpel penggunaan kata di, ke, dari, dan terima kasih. Masih banyak siswa, masih banyak bahkan orang dewasa salah dalam menuliskan tulisan tersebut. Dari situlah saya melakukan penelitian tersebut, gitu. Karena pada penelitian awal saya mendapati bahwa guru hanya mendorong siswa untuk menulis. Guru hanya mendorong siswa untuk menulis tanpa memperhatikan tulisannya, gitu. Banyak yang membenarkan tulisan mereka sampai pada akhirnya ketika mereka dewasa,
tulisan mereka keluar masih jauh dari kata bagus gitu. Bahkan tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Tuh. Kenapa saya memilih problem based learning? Problem based learning saya pilih karena dengan memberikan permasalahan yang ada di kehidupan kepada siswa itu lebih dapat mendorong siswa untuk cepat tanggap dalam menulis, cepat tanggap dalam menyelesaikan permasalahannya. Gitu. Berikut metode penelitian saya. Metode penelitian saya kualitatif yang berbentuk penelitian tindakan kelas. Subjek penelitian saya 22 siswa kelas 8C SMP Islam Diponegoro Surakarta. Data saya berbentuk informan, dokumen, dan peristiwa, mencakup wawancara dengan guru, hasil tulisan siswa, tes angket, silabus, RPP, daftar nilai, dan foto kegiatan. Teknik pengumpulan data saya, observasi, tes, wawancara, dan analisis dokumen dengan analisis kritis. Begitu. Berikut hasil pembahasan dari penelitian saya. Pada siklus 1, 2, 3 terdapat peningkatan nilai kemampuan menulis naskah drama dari siswa begitu. Pada awalnya siswa hanya menulis beberapa baris saja. Pada siklus 2 dan siklus 3 siswa sudah menulis satu naskah drama dengan penuh. Dengan sebelumnya hanya menulis sepenggal-sepenggal saja. Gitu. Kesimpulan, penerapan model problem based learning meningkatkan pengetahuan dan keterampilan menulis naskah drama siswa. Nilai rata-rata meningkat dari 74,32 di akhir siklus 1 menjadi 85,73 di akhir siklus 2 dan 86,64 di akhir siklus 3. Ketuntasan belajar juga naik 22,73% di awal menjadi 63,64% di akhir siklus 1 dan 100% di akhir siklus 2 dan 3. Faktor utama peningkatan adalah keterampilan guru dalam pembagian kelompok, menciptakan suasana belajar yang nyaman, dan penggunaan media yang menarik. Penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan model ini untuk mendorong peran aktif, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif siswa. Begitu. Dari penelitian yang saya lakukan, diharapkan bahwa makin banyak orang-orang melek untuk memahami bahasa Indonesia sendiri, paham bahasa sendiri, sehingga ke depannya anak-anak lebih paham untuk berbahasa begitu. Berikut daftar pustaka saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Masya Allah ya. Baik, langsung saja saya persilakan kepada presenter lain untuk mungkin ada pertanyaan yang ingin diajukan, bisa langsung menulis pada kolom chat. Atau mungkin kalau tidak ada bisa langsung direview oleh Bapak Dr. Hasan Bahari. Terima kasih, Mas Ryan. Oke, ini yang saya buat catatan, Mas Ryan. Jadi artikel Anda kan tentang PTK ya. Jadi PTK. Jadi Mas Ryan, Anda mungkin
saya tadi cek antara judul dengan tujuan penelitian pada bagian sini itu nggak matching. Nah, makanya sesuai. Jadi penelitian bertujuan meningkatkan motivasi belajar. Sesuaikan dengan judul. Di judul tidak ada kata-kata motivasi. Oke. Jadi itu. Jadi tolong tujuan penelitian sama tujuan penelitian dengan judul itu harus disesuaikan. Baik. Yang pertama, Mas Ryan, ini adalah rukun ya, rukun untuk abstrak. Jadi tolong tujuannya apa, metodenya apa, hasilnya apa. Nah, ini perlu diperjelas. Implikasi riset itu apa. Ini standar. Kemudian yang kedua terkait dengan referensi, bisa perlu diupdate ya. Ini masuk 2018. Sekarang sudah tahun 2024. Nah, jadul ya, perlu diupdate aja referensinya. Anda bisa search di Google Scholar, sangat banyak ini yang membahas tentang masalah keterampilan pada aspek kebahasaan, khususnya bahasa Indonesia. Selanjutnya Mas Ryan, setelah Anda menyajikan riset terdahulu, Anda perlu menyajikan tentang novelty penelitian ini. Apa novelty, kebaruan penelitian ini? Kemudian di tujuan penelitian saya menemukan ada kejanggalan, yaitu adalah terkait dengan tujuan Anda dengan judul. Nah, selanjutnya terkait dengan metode penelitian. Anda menggunakan apa? Menggunakan teknik analisis data. Oh ya, karena ini adalah PTK, maka Anda harus memberikan siklus PTK. Saya lupa, harus ada siklus dalam penelitian tindakan kelas. Karena apa? Siklus PTK itu jelas, pakai bagan ya, pakai bagan. Nah, di hasil penelitian, di hasil Anda masing-masing, kalau PTK itu kan siklus 1, siklus 2, siklus 3, atau prasiklus, siklus 1, siklus 2, siklus 3. Jadi di PTK itu, Mas Ryan, Anda perlu menjelaskan bagaimana perencanaannya, kemudian bagaimana tindakan observasi dan refleksinya. Ini kan tidak ada refleksi, mana refleksinya kan nggak ada. Jadi di siklus 1 perencanaannya bagaimana, langsung pelaksanaan. Desain perencanaannya nggak ada. Ini perencanaan. Kemudian setelah ada perencanaan, kita fokus kepada implementasi, observasi, dan sekarang refleksi mana? Nah, nggak ada refleksinya. Jadi itu gaya-gaya PTK. Kemudian untuk diskusi, Anda perlu mencantumkan tentang hasil-hasil riset yang sudah dilakukan oleh para peneliti. Jadi mungkin itu. Oh ya, saya lupa. Ini referensi Anda ada yang buku. Tolong buku itu kalau Anda mau masuk ke jurnal atau mau masuk ke apa, ini dihapus saja ya. Nah, karena apa? Buku itu kalau di jurnal kita terlalu banyak buku, jurnal itu nggak mau juga. Harus itu, kecuali buku babon. Buku babon itu saja harus 1-2 aja, jangan banyak-banyak. Itu saja mungkin Budila. Baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada presenter Mas Ryan ya. Kemudian presenter selanjutnya, karena tadi saya memanggil Mas Fakih tidak ada, kayaknya ini sudah hadir ya. Langsung saja saya persilakan kepada Muhammad Fakih Azam Majid dari Universitas Kiai Haji Mukhtar Syafa dengan paper yang berjudul From Theory to Practice L-Trough Grammar Translation Method. Atas nama siapa, Mbak? Muhammad Fakih Azam Majid. Tadi saya Azam Majid. Nah, ini. Baik, silakan Mas. Judulnya apa, Mas Fakih? Azam Majid. From Theory to Practice L-Trough Grammar Translation Method. Oke. Baik, silakan Mas Fakih Azam Majid. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Azam Majid. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul From Theory to Practice ELT Through Grammar Translation Method. Ya, untuk kami meneliti sebuah metode lama, yaitu metode GTM ataupun Grammar Translation Method dari sebuah kursusan di daerah Banyuwangi, yaitu yang berpusat di daerah Siliragung, yang mana
kursusan ini memiliki 7 cabang ya, 7 cabang di daerah Banyuwangi yang berpusat di daerah Siliragung. Untuk GTM sendiri adalah Mohon maaf, Mas. Bisa share screen PPT-nya oke, sebentar. biar lebih jelas. Sebentar, Pak. Masih bingung nih. Bisa, Mas, di bawah itu? Oh ya, bisa. Oke, lanjutkan, Mas. Bos, ini bos, Pak, otomatis bos. Coba nggak usah di F5 Mas, langsung di keluar ya, biar nggak itu efeknya dari template. Oke. Iya, seperti ini saja, Mas. Oke, lanjutkan karena waktunya sudah hampir 15 menit. Oke. Untuk BSN sendiri itu sebuah kursusan di Siliragung yang memang sudah lumayan besar ya. Jadi kami berminat untuk meneliti metode GTM ini di kursusan tersebut. Oke, untuk research metodologi kami menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan menggunakan kami langsung interview pemilik sekaligus untuk owner dan juga 2 tutor dari kursusan tersebut. Kemudian kami juga menginterview dari siswanya, yaitu berjumlah 3 orang. Kemudian kami juga mengobservasi satu kelas dalam program general, yaitu program yang berjangka waktu selama 6 bulan. 5 bulan pertemuannya, total pertemuan dalam 5 bulan tersebut adalah 60 hari, 60 pertemuan. Ya, untuk analisisnya kami menemukan bahwasanya untuk metode tersebut karena GTM ini sudah bisa dianggap metode lama, tapi karena memang untuk keefektifan dari metode tersebut memang masih terjaga, maksudnya memang masih baik untuk masa sekarang. Jadi untuk BSE course tersebut memang masih mempertahankan metode ini karena memang masih efektif untuk dari peningkatan skill, terutama untuk writing-nya, terus reading itu memang berpusat dari GTM tersebut. Tapi memang GTM juga bisa untuk meningkatkan dalam skill lainnya seperti speaking juga bisa. Untuk selanjutnya Mungkin Mas Fakih bisa langsung ke metode. ya, untuk metode tadi sudah menggunakan metode kualitatif dengan menginterview 2 tutor dan 3 siswa di sana.
Dan juga kami mengobservasi salah satu kelas pada waktu itu, kelas general ataupun reguler. Untuk teman kami juga mengetes dari beberapa murid di sana yang memang untuk kami mengetes untuk skill ratingnya untuk deskriptif. Kami mengetes pada materi deskriptif test dan memang di sana untuk para muridnya untuk nilainya itu juga cukup baik, rata-rata sekitar nilai 80%. 80, iya 80%. Apa namanya? Untuk ya pada kali ini berarti untuk teman kami relevan dengan ini teori dari Richard and Roger. GTM is effective for achieving a certain level of skill in a short time because it's focused on grammatical structure and direct translation. This method provides a strong foundation in grammar which is important for writing and reading abilities. Ya memang untuk GTM sendiri diutamakan untuk meningkatkan pada skill grammar juga writing. Jadi untuk ketika menulis itu memang dibutuhkan grammar dengan baik. Jadi untuk penerapan GTM ini sangat efektif untuk di BSI itu sendiri. Ya, jadi kesimpulannya untuk research method GTM ini sendiri di BSI program itu untuk kualitatif mode kami menggunakan kualitatif method dengan interview dan observasi data collection dari salah satu program kursus di sana dan untuk data analisis kami menggunakan activity, data reduction, data presentation, dan conclusion drawing and penemuan kami GTM is efektif untuk peningkatan grammar anak-anak. Baik, terima kasih Mas Fakih. Karena waktunya sudah habis, saya langsung alihkan kepada reviewer kita, Dr. Hasan Baharun. Pada beliau dipersilahkan. Yang pertama Mas Fakih, oke, judul bagus. Saya ataupun Anda membuat ini abstrak itu lumayan, tapi abstrak ini temuan penelitian itu tidak tersajikan dengan baik di hasil. Saya sudah memberikan catatan-catatan ini Mas Fakih. Jadi yang pertama terkait introduction, jadi Anda masih belum menyajikan terkait dengan alur risetnya, masih modelnya alur riset masih jumplang-jumplang, jadi perlu diluruskan lagi, diperbaiki. Kemudian problem penelitian sesuai fakta di lapangan itu apa. Selanjutnya gap teorinya belum nampak, belum ada riset, tidak lupa saya riset. Kemudian yang paling penting adalah tujuan penelitian tidak muncul di situ. Di hasil ini tidak ada. Kemudian ini disingkat saja hasilnya. Nah, hasil ini nggak ada. Hasil penelitiannya nggak tergambar dengan baik. Padahal saya sudah jelaskan di sini. Jadi bagian ini kan Anda tujuan di abstrak itu adalah untuk mendeskripsikan gambaran penggunaan GTM pada mata kuliah BSE. Nah, hasilnya apa? Di sana sudah jelas di abstrak Anda, tapi di sini tidak tergambarkan dengan baik. Mana wawancaranya, mana observasinya, mana dokumentasinya, mana interpretasi daripada peneliti, bagaimana kontribusi riset
chat, dan seterusnya. Paling tidak funding itu 3 kali lipat dari jumlah pendahuluan lah jumlahnya. Seperti itu. Kemudian di hasil penelitian digunakan reference manager karena ini masih manual gitu. Baik, itu mungkin Mbak Dila. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak reviewer. Selanjutnya langsung saja saya persilahkan kepada presentator Nur Hakim dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri dengan judul paper Mbak Dila, bisa dikirimi file Excel-nya? Japri saya. File Excel. Ya, untuk penilaiannya. Oh, maaf. Iya, Pak. Nanti saya kirimkan sebentar, ya. Saya panggil dulu presenter kita, Nur Hakim dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kota Kediri dengan judul paper Bastul Masail Pembelajaran Interdisipliner ala Pesantren. Kepada beliau dipersilahkan. Bu, mohon maaf Pak Nur Hakim kayaknya tadi ikutan offline Mbak, pindah. Oh, pindah. Nur Hakim, ya. Kayaknya yang dari Universitas Tribakti Pak Nur Hakim pindah offline. Oh, baik, langsung saja. Berarti Heri Susanto dari Steinmagene dengan judul paper Understanding Individual Difference in the Context of Education, Theory, and Application. Kepada Heri Susanto, kami persilahkan. Oh, nggak ada juga ini di daftar presenter partisipan. Oke, langsung saja kepada presenter Justina dari Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri dengan judul paper Urgensi dan Transisi Pendidikan Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka pada Era Society 5.0. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, disampaikan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen. Iya, Bu, monggo. Mohon maaf, tadi kelupaan ganti background-nya Mbak ya. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kami maklumi. Oke, langsung saja. Di sini bentar, Mbak. Oke, baik. Di sini saya mengambil apa namanya judul dari artikel Urgensi dan Transisi Pendidikan Kurikulum 2013 menuju Kurikulum Merdeka pada Era Society 5.0. Jadi berangkat dari dengan pendidikan menjadi bahan perbincangan akhirnya yang merupakan pendidikan itu adalah proses dari regenerasi bangsa. Jadi negara ini akan mempunyai target katanya 2045 menjadi sebagai bangsa besar. Jadi menjadi Indonesia emas. Untuk itu pendidikan yang ada saat ini harus berintegrasi dengan kemajuan atau modernitas. Jadi penelitian ini berdasar pada urgensi pendidikan kurikulum pada era society 5.0. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian ini punya tujuan untuk mendeskripsikan transisi dan urgensi dari kurikulum 2013 menuju kurikulum merdeka. Metode yang digunakan yaitu studi pustaka, mengkaji beberapa artikel terkait dengan
Mending ya kok. Kita kok kembali ke main room ini ya. Oh ya semuanya. Ya, baik. Semuanya Ini balik. roomnya mana nggih? Ngapunten. Moderator Umum Bapak, ini, biasanya terbatas. Pak Sirojudin dicari Budiah. Kembali ke room utama ini. Pak Sirojudin sudah presentasi. Ini sudah. Kembali Masuk mana lagi. coba? Masuk lagi. Mohon maaf ya, ini tiba-tiba keluar sendiri. Semoga langsung dilanjut, Mbak Ustina. Kok nggak ada suaranya nggih, Mbak? Mbak Ustina bisa Oke, di, sampun ada. jangan unmute, Mbak. Tolong di mute. Barusan habis keluar sendiri mungkin, Mbak. Bingung. Iya, nggak apa-apa. Mohon maaf ya, Iya, ini tiba-tiba mungkin keluar, nggak tahu. Iya. Pindah room. langsung ke room utama. Oke, dilanjut, Mbak. Oke, baik. Dan dari hasilnya yaitu peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka akan membawa perubahan. Jadi meskipun banyak yang membandingkan antara kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang terbaru ini. Jadi kemudian kurikulum Merdeka lebih banyak porsinya kepada peserta didik. Kemudian serta penerapan pada pembelajaran berdiferensiasi bagi yang belum paham. Kemudian memberikan kekuasaan bagi peserta didik dengan berbagai macam model belajar bagi peserta didik, signifikan dalam metode. Kemudian kesimpulannya, ini tadi nggak saya screen lagi. Kesimpulannya bahwa kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka akan membawa perubahan yang awalnya berpusat pada guru, sekarang porsinya lebih kepada peserta didik. Kemudian, meskipun banyak yang membandingkan antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, kurikulum yang terbaru ini, kurikulum Merdeka lebih banyak porsinya kepada peserta didik serta penerapan pada pembelajaran berdiferensiasi bagi yang belum paham. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari presenter lain. Bisa langsung dituliskan pada kolom chat. Ya, kalau tidak ada, langsung saja saya serahkan kepada Bapak reviewer kita, Dr. Hasan Baharun. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mohon ditutup dulu. Saya mau share screen, Ibu Christina. Oke, baik. Terima kasih, Bu Justina. Tadi sudah saya baca artikel jenengan terkait dengan ini. Jadi jenengan menggunakan ini judulnya, oke. Tapi ketika saya baca di pendahuluan metode masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Jadi termasuk ini tujuan penelitian tadi rukun-rukunnya mohon diperbaiki, tujuan metode hasil implikasi itu aja. Kemudian yang kedua ini saya catatan bahwasanya artikel yang jenengan tulis itu masih belum menjelaskan terkait dengan fakta sosial yang ada. Apa yang menjadi fakta-fakta di lapangan, Anda perlu menyajikan 5W1H, gunakan itu. Kemudian Anda juga penulisan ya, penulisan banyak salah. Kemudian yang kedua, selanjutnya Anda perlu penelitian terdahulu sajikan. Ada nggak yang sudah meneliti tentang masalah kurikulum, yang meneliti tentang masalah tema sejenis dan seterusnya. Kemudian sajikan novelty-nya. Nah, kemudian yang membuat bingung saya adalah tidak ada tujuan penelitian di sini. Jadi di akhir itu Anda perlu menyajikan tujuan penelitian. Apa sih tujuan riset Anda? Seperti itu. Jadi kalau Anda menyajikan tujuan riset, maka akan jelas dan bisa terjawab. Nah, sehingga membuat bingung kami ketika kita membahas ke hasil penelitian.
Nah, di metodenya juga sama, terlalu simpel ya, terlalu singkat. Hasil penelitian belum menjawab tujuan penelitian. Karena apa? Tujuan penelitiannya nggak ada. Apa tujuan penelitian di sini? Kalau tujuan penelitian Anda itu adalah sudah clear, maka di sini harus clear. Nah, di sini harus dijawab dengan data-data, ya. Data-data apa? Nah, data dan fakta itu apa? Baik itu adalah Anda, kalau karena ini kajian pustaka, maka butuh literatur-literatur yang jelas. Ya. Ini kan, mohon maaf Ibu ya, mohon maaf. Ini kan sama dengan makalah nanti hasil penelitiannya, bukan artikel ilmiah. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika urgensi kurikulum itu kan sama seperti makalah. Ini karya ilmiah. Hindari juga Bapak Ibu ketika Anda menulis terkait dengan masalah hasil penelitian itu ya, dengan bullet numbering. Hindari, kurangilah, karena reviewer itu nggak akan suka, ataupun jurnal itu tidak suka dengan bullet numbering ini. Nah, jadi itu. Kemudian juga referensinya, ini masih banyak yang begini ya. Nah, ini kalau ketemu saya nggak usah baca artikelnya. Kalau di jurnal Sinta 2 saya langsung del dan langsung reject. Kenapa? Ini menunjukkan identitas dari seorang penulis atau seorang peneliti, bahwasanya dia tidak konsisten, belum rapi dengan dirinya sendiri. Jadi harus dirapikan dulu dengan diri sendiri baru artikelnya. Ini contoh. Ini adalah, mohon maaf, saya persepsi reviewer, persepsi peneliti, persepsi pengelola jurnal, itu yang dapat saya sampaikan. Karena apa, Bapak Ibu? Kami mengelola jurnal itu akan memilih artikel-artikel yang terbaik, ya, artikel yang sudah itu melebihi dari yang lain. Karena kalau Sinta 2, pengalaman kami di jurnal kami itu setiap minggu itu ratusan artikel yang masuk. Kemudian ketika kita lagi screening, melihat artikel yang daftar pustakanya kocar-kacir, gak usah pikir panjang, langsung kita reject. Nah, kalau di reject kan panjang dengan yang sakit. Sakitnya di mana? Ya sakitnya di hati kita gitu loh ya, ketika di reject itu. Jadi itu, Bapak Ibu, terima kasih. Nanti tinggal menyesuaikan, insya Allah kalau ke proceeding itu sangat bisa sekali ya. Mudah-mudahan terbit semua ini di proceeding. Itu. Tapi insya Allah nggak akan ada yang Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Mbak Dila. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya langsung saja ya, saya persilahkan kepada presenter kami, Ihya Ulumuddin dari Ihya Ulum Gresik dengan judul paper Strategi Pembelajaran PAI berbasis Literasi Digital. Kepada Ihya Ulumuddin, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator dan juga Bapak Reviewer, Bapak Dr. Hasan Baharun, dan juga seluruh teman-teman yang ada di forum Zoom siang hari ini. Izinkan kami untuk meng-share bahan kami. Baik, paper kami kebetulan berjudul Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Literasi Digital. Sebelumnya, mohon izin kami memperkenalkan diri kami. Nama Ihya Ulumuddin dari STA Ihya Ulum Gresik. Akan menguraikan materi, artikel dengan judul Strategi Pembelajaran PAI Berbasis Literasi Digital. Artikelnya Budila nggak masuk ke saya, artikelnya Budila. Belum, nggak ada Pak. Ini saya nggak tahu kumpulan-kumpulannya di mana. Jadi belum di-share sama panitia. Ini artikel-artikelnya yang di saya itu atas nama siapa ini? Ihya Ulumuddin, Bapak. Ihya Ulumuddin, nggih. Ihya Ulumuddin nggak masuk ke saya. Ihya Ulumuddin ini. Saya cek itu untuk... hanya ada 10 orang. Oke, coba saya share screen ya, Ustaz. Mohon maaf, bisa dimatikan sebentar, Ustaz. Share screen-nya. Jadi ini yang ke saya. Mungkin saya cari ke panitia ya. Ini satu, ini tadi sudah. Ini jadi yang masuk ke saya itu ini coba. Oke. Ihya Ulumuddin ya. Iya, Bapak. Bapak sudah saya kirim ke jenengan itu
link spreadsheet WA ya. Excel-nya. Oke. Ini yang terbaru. Iya, barusan di grup baru dikirim Bapak. Oke, wait. Mungkin saya bantu Nggak ada, cari. Mbak. Oh, nggak ada. Ya, di grup lain mungkin ya. Nggak ada. Iya, Ulumuddin di saya. Wait, saya cari dulu, Pak. Saya di grup yang lain. Ihya Ulumuddin ya. Nggak ada. Mungkin ada ditulis di yang lain. Nggak ada. Izin saran Bapak, mungkin Mas Ihya Ulumuddin bisa ngirim ke Mbak Dila bisa meneruskan ke gitu atau ya? langsung ke Bapak Nge. Langsung WA. Oke, siap. Nanti Ya, ada nomornya. Kan ada nomornya biar Bapak. bisa saya langsungkan. Iya, bisa begitu. Di chat. Di Ke Mbak kolom Dila chat. bisa, ke Mbak Dila ini nomornya. Saya yang 082257 541 495. Pan Herman, minta tolong Pan. Cukup Banyuman. Dila. Harus reviewernya kopi. Kantu. Ewan. Di grup yang presenter itu Ibu Dila ya, Bapak. Oke. Di kolom chat kayaknya tadi saya sudah ini. Kolom chatnya. Ya, 082 257 541. Saya klik lagi itu Mas. Monggo itu yang nomornya Mbak Dila itu. Oke, bisa langsung ke saya terus kemudian saya kirimkan ke Bapak Hasan. Mungkin sedang mengetik ini Dila. ya. Musin Tubam sedang mengetik ini ya. Oh, itu panitia admin ini. Apa? Jangan cek di chat Zoom-nya Mas, bukan chat grup, chat Zoom. Chat Zoom. Mbak Dila, mungkin diganti dulu sambil Pak Ihya ngirim ke saya. Sambil saya ngirim. tunggu Pak Ihya ya. Oh, siap. Oh, terakhir Pak Ihya ini? Iya, terakhir Pak Ihya ini. Oh, siap. Sebentar. Mohon. Semangat, jangan lupa ngopi. Mohon maaf sambil menunggu Mbak Dila izin bertanya. Untuk Iya. Google Form itu diisi yang kode yang katanya Pak Musin itu. Iya, untuk Google Form. Oke, Google Form yang itu jenengan link absensi itu, oke. Iya, itu link absensi hanya untuk apa? Memberikan kritik atau saran pada konferensi IJES ini. Oh, untuk absensinya ini belum nggih berarti? Belum. Cuman tadi belum. saya mintakan ke grup itu katanya suruh ngirim itu dulu. Yang penting ngisi itu dulu. Sama saja sudah kayaknya. kalau terima ngisi kasih. itunya sudah, oke. Ya, terima kasih. Sudah terkirim Ibu Dila? Belum, Bapak. Ini Mas Ihyannya? Oh, ini baru masuk. Baik, terima kasih. Saya kirimkan jenengan, G. Ampun, sudah terkirim, Pak. Sip, sudah Bu. Udah saya dapat. Oke, sip, lanjut.
Baik, pada Mas Ihya, bisa dilanjut presentasinya. Oke, baik, terima kasih Ibu Moderator dan Bapak Dr. Haji Hasan Bahrun. Izinkan kami untuk share screen lagi materi kami. Belum bisa ya. Belum muncul lagi. Belum, Pak, belum muncul. Yang di-share itu foldernya, Pak, Bapak, bukan materinya. Barusan sudah muncul materinya, Pak. Monggo diklik lagi materinya. Dikeluarkan semua dulu mungkin, Pak, baru share screen. Nah, ini sudah muncul. Sampun muncul ya? Ya, sampun. Sudah muncul, Pak. Langsung saja presentasi. Tapi yang di saya belum muncul malahan. Oh, iya. Oke, baik. Oh, sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kami mempresentasikan artikel kami dengan judul Strategi Pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Kegalauan kami pertama kali memunculkan judul itu adalah didahului dengan pertama, pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian mengantarkan pada sebuah pola pembelajaran yang dinamis dan terus mengalami adaptasi dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua, sebuah kenyataan bahwa sebuah pembelajaran yang dihadirkan berbasis media digital lebih banyak diminati dibandingkan media-media konvensional. Selain alasan lebih menarik, kelebihan lain juga efisiensi waktu. Kemudian poin yang ketiga adalah kemampuan menghadirkan strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital yang tepat menjadi sebuah keniscayaan bagi guru PAI atau guru pendidikan agama Islam. Berikutnya metode. Dalam artikel ini kami menggunakan metode studi pustaka, yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian dengan pendekatan kualitatif, deskriptif, dan teknik pengumpulan datanya dengan menelusuri dan menyitir berbagai sumber data dalam bentuk dokumen kepustakaan, artikel, buku, dan jurnal yang relevan dengan materi yang dikaji. Kemudian menggunakan analisis hermeneutika untuk menangkap arti, nilai, dan maksud dalam strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Kemudian sumber informasi penelitian ini didasarkan pada data-data yang relevan dengan tema kajian dan penekanan pada artikel ataupun tulisan yang diterbitkan dalam dekade terakhir atau 10 tahun terakhir, serta kutipan dari jurnal-jurnal terakreditasi. Hasil dan pembahasan yang pertama, yakni literasi digital dalam pembelajaran PAI. Sudah mafhum bahwa literasi digital adalah pengetahuan dan keterampilan yang menggunakan media digital, alat komunikasi atau jaringan dalam mencari, mengevaluasi, menggunakan, menciptakan informasi dan memanfaatkannya, serta sehat, arif, cerdas, cermat, dan tepat dalam penggunaannya. Pada konteks pembelajaran PAI, yakni keterampilan dalam menggunakan segala media digital sebagai basis dalam pelaksanaan pembelajaran, ya. Jadi segala keterampilan dalam menggunakan atau mengoperasikan media digital sebagai basis dalam pelaksanaan pembelajaran untuk mencari dan mengakses informasi dari internet, aktivitas berkomunikasi dalam penyampaian materi-materi pembelajaran, mengevaluasi serta menyaring berbagai sumber informasi dalam pembelajaran yang diorientasikan pada konteks materi yang selaras dengan pembelajaran PAI.
Ada beberapa tantangan dalam eh, pembelajaran PAI di era digital ini. Yang pertama adalah tantangan sosial, yang mana sebagian besar masyarakat kita sampai hari ini belum cukup memahami apa itu esensi dan manfaat sesungguhnya dari literasi digital. Banyak sekali yang masih memanfaatkan kecanggihan teknologi ini sebagai hal-hal yang sifatnya hanya eh, senang-senang begitu, atau pada hal-hal yang sifatnya belum cukup untuk semacam eh, hanya hanya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu tidak cukup esensial. Artinya banyak orang yang menggunakan kecanggihan teknologi untuk hal-hal yang tidak semestinya, banyak digunakan untuk menyebar hoax ya, atau hal-hal yang sifatnya justru menghasilkan nilai negatif. Judi online misalkan juga seperti itu. Banyak orang-orang sekarang itu memanfaatkan kecanggihan teknologi justru untuk bermain judi online. Bahkan ada yang kecanduan judi online dan lain sebagainya dan sebagainya. Jadi tantangan sosial kita amat sangat kompleks ketika sudah face to face dengan hal-hal yang sifatnya kecanggihan teknologi, komunikasi dan informasi. Berikutnya adalah tantangan kurikulum. Eh, Ya, hal yang semestinya berkaitan dengan literasi digital ini perlu pengembangan kurikulum yang terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, terus ditingkatkan dari masa ke masa. Jadi artinya harus mesti ada adaptasi dari waktu ke waktu terkait dengan bagaimana kurikulum kita nantinya agar bisa lebih fleksibel dengan kemajuan zaman saat ini. Kemudian tantangan teknis, tidak dimungkiri bahwa kemampuan digital atau digital skill seorang pendidik di era kecanggihan teknologi sekarang ini dituntut untuk terus diupdate atau dikembangkan secara terus-menerus agar mampu menghadirkan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Poin berikutnya yaitu strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Sedikitnya ada 4 pilar literasi digital dalam pembelajaran PAI berbasis digital yang bisa kita perhatikan bareng-bareng. Yang pertama adalah digital skill ya, atau kemampuan menggunakan atau mengoperasikan teknologi digital dan tidak Mungkin fokus ke itu, Pak, ke hasil, metode sama hasil, Pak, biar cepat waktunya. Oh, baik. Strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Pembelajaran PAI berbasis literasi digital dalam prakteknya dapat ditinjau dari dua sisi, yakni dari sisi pendidik dan juga dari sisi peserta didik. Dari sisi pendidik atau dari sisi guru, pertama kompetensi teknologi. Jadi seorang guru, seorang tenaga pendidik paling tidak kompetensi teknologi, kompetensi kemampuan pengoperasian teknologi harus selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Kemudian kompetensi bahasa, kemampuan penguasaan bahasa, khususnya bahasa-bahasa asing akan sangat menunjang, akan sangat membantu dalam menjalankan tugas seorang guru ya dalam pelaksanaan pembelajaran PAI. Karena sebagai sumber belajar, fasilitator dan penguasaan teknologi ketika berlangsungnya kegiatan pembelajaran akan sangat efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, penguatan karakter. Seorang pendidik harus senantiasa menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, serta rasa percaya diri dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu dari sisi peserta didik harus ada peningkatan motivasi belajar ya. Jadi terutama pendidik harus menghadirkan pola pembelajaran yang mana orientasinya adalah orientasi proses, bukan hasil gitu ya. Jadi itu agar menunjang anak-anak agar terus kreatif, terus melakukan pembelajaran. Sebab hal tersebut akan melatih ya kebiasaan belajar dan juga mengutamakan substansi kegiatan pembelajaran, bukan semata-mata hanya hasil kalau peningkatan motivasi belajar. Kemudian yang kedua, meningkatkan budaya membaca. Karena aktivitas pembelajaran berbasis digital tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kegiatan membaca yang cukup intens. Kemudian yang ketiga, pembelajaran student center.
proses pembelajaran dipusatkan pada murid atau peserta didik karena akan melatih dan mengembangkan potensi kemandirian peserta didik. Ketika mengakses hal-hal yang sifatnya digital, anak-anak didik akan terbiasa punya skill kemandiri sendiri. Yang terakhir, bimbingan dan arahan. Tentunya ini ada pola kerjasama baik antara lembaga dan juga melibatkan orang tua atau wali. Ini mengenai etika penggunaan media digital dan internet gitu ya, atau kecanggihan teknologi lainnya, secara sehat harus diarahkan, dibimbing sesuai dengan adab-adab, tuntunan-tuntunan dan nilai-nilai keislaman. Kesimpulan, literasi digital di era kecanggihan teknologi saat ini merupakan satu hal yang sudah sepatutnya dimanfaatkan secara maksimal dalam aktivitas pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital dalam penerapannya tidak lepas dari beberapa hal, diantaranya satu, pemahaman yang komprehensif tentang prinsip dan etika digital atau digital culture bagi seluruh warga belajar, baik guru, murid, dan seluruh tenaga-tenaga pendidik lainnya. Karena itu sebagai landasan dalam berliterasi digital. Poin yang kedua, ketersediaan sarana dan media pembelajaran, terutamanya dalam hal materi-materi pendidikan agama Islam harus atau telah berbentuk digital sehingga akan mudah diakses ketika proses pembelajaran. Yang poin terakhir, peningkatan kompetensi diri. Seorang pendidik harus selalu mengembangkan kompetensi dirinya dalam hal kemampuan mengoperasikan dan memanfaatkan literasi digital secara optimal dalam setiap proses pembelajaran yang dilaksanakan. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembalikan kepada moderator Ibu Dila. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ihyar. Selanjutnya mungkin langsung saja ya, tidak ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kepada Bapak reviewer kita, kepada Bapak Dr. Hasan Baharun. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dila. Saya akan share screen ya. Oke. Apa tadi yang disampaikan oleh Pak Ulum, ada beberapa poin. Judul Pak Ulum ya, judul sebaiknya dipermak lagi ya. Kalau strategi pembelajaran berbasis digital itu sudah banyak, Pak. Tapi permak sedikit aja. Misalnya seperti ini, Pak. Digital literasi strategis in Islamic education, enhance learning outcome and engagement, atau learning outcome saja nggak apa-apa. Monggo, terserah jenengan keinginannya. Jadi bagaimana judul itu sekiranya agak menarik gitulah, nakal gitu ya. Judul-judul harus nakal dan menarik. Kemudian di abstrak itu jenengan tinggal tambahkan implikasi riset ya. Selanjutnya pada narasi pendahuluan ini maksudnya apa Pak? Ini ya, maksudnya nggak jelas ini. Anda menyajikan ini. Jadi pendahuluan itu intinya rumusnya. Jadi ada rukun-rukunnya sebetulnya ya. Jadi rukun pendahuluan itu ada gap of theory, kemudian ada riset terdahulu, kemudian ada novelty, kemudian ada tujuan. Itu aja simple. 5 alinea, 4 alinea udah selesai itu ya. Kita kemana-mana ini masih Pak. Jadi tolong nanti diluruskan lagi ya. Kerangka pola pikir lah sebetulnya, pola pikir kita. Jadi ada alur-alurnya. Kemudian di metode penelitian itu perhatikan teknik metode penelitian. Jadi kalau panjenengan menggunakan library research berarti bagaimana pendekatan dan jenis penelitiannya, kemudian teknik pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana, kalau Anda pakai konten analisis itu bagaimana, dijelaskan secara detail. Kemudian hasil penelitian Pak. Jadi fokus panjenengan sama ini, jangan kemana-mana. Fokus jenengan bagaimana strategi pembelajaran PAI berbasis literasi digital. Ini kan apa Pak? Tidak ada bahasannya, langsung aja ke yang ini. Ya, nah ini diperdalam, tantangan nggak ada bahasannya. Ini aja strategi. Nah, ini adalah hasil penelitian. Jadi mohon maaf, untuk poin ini dihapus saja. Ya, nah dihapus saja. Karena apa? Tidak berkaitan dengan itu. Karena Anda hanya mau meneliti bagaimana strategi pembelajaran PAI berbasis digital. Nah, digital skill baru panjangan jabarkan Pak, satu lembar. Nah, jadi lebih spesifik ya, spesifik. Kemudian digital culture bagaimana satu lembar atau satu lembar setengah dan seterusnya itu ya. Jadi ini masukan dari saya Pak terkait dengan artikel yang sudah Anda teliti. Tapi mohon maaf,
Bapak Ibu semuanya yang hadir di chat room ini, perlu kami infokan untuk jurnal Sinta 4 ataupun Sinta 5 atau Sinta 3 apalagi, itu kalau panjenengan menulis dengan library research itu langsung rejected, Pak. Ya, langsung rejected, langsung ditolak. Kenapa? Karena ini adalah syarat untuk mau reakreditasi atau naik peringkat bagi pengelola jurnal, itu harus berbasis pada penelitian lapangan. Nah, itu. Nah, maka dari itu ini penting untuk kita ketahui bersama, jangan sampai panjenengan nanti ketika sudah ketika sudah panjenengan edit, panjenengan perbaiki, kemudian ternyata ditolak. Nah, tapi kalau untuk proceeding insya Allah aman-aman saja. Kami sudah melihat dari artikelnya, yang penting kalau proceeding itu adalah bagaimana kita bisa mendiseminasikan hasil dari riset kita. Saya kira untuk proceeding, saya rekomendasikan semua untuk bisa publish di proceeding, tinggal menunggu ISSN ya. Kalau di jurnal Sinta 4 itu masih belum, karena banyak yang kajian pustaka. Kalaupun dipaksa, ada beberapa tadi yang perlu ada beberapa revisi. Saya pengalaman saya, karena saya mengelola 8 jurnal ya, 8 jurnal, saya juga di beberapa reviewer di beberapa jurnal ilmiah itu, ini perlu perbaikan-perbaikan kalau untuk ke Sinta 4 ataupun ke Sinta 3. Nah, sama. Dimanapun jurnal pasti ingin yang terbaik. Insya Allah ini akan masuk kepada proceeding semua. Kalau nanti ada layanan yang diberikan oleh pihak kampus untuk ke Sinta 4, monggo bisa berkoordinasi dengan panitia. Terima kasih Mbak Dila. Saya mohon maaf kalau ada salah atau ada sesuatu yang kurang gitu ya. Jadi mungkin panjenengan kaget kok begini, kok keras banget. Karena saya memang didikannya keras Pak. Kalau bab artikel-artikel itu di jurnal-jurnal memang harus seperti itu, harus objektif betul. Mohon maaf kalau ada salah dan khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah selesai semua presentasi oleh presenter kami pada sore hari ini. Tadi Mas Iwan sempat izin ke saya, katanya mau dokumentasi share screen ya. Monggo langsung saja Ya, Mas Iwan. izin sebentar aja ya, saya share screen sebentar. Tadi lupa soalnya. Oke. Sudah selesai, Mas Iwan? Oke, sebentar. Stop. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Mohon on cam semua. Termasuk partisipan bisa on cam. Oke, terima kasih. Pasang wajah ekspresi yang menarik ya, karena akan diabadikan. Ini sudah sangat menarik ini. 2, 3. Mohon maaf, bisa hadap ke kamera lebih jelas. 1, Wajahnya 2. memang nggak jelas, Mbak. Nggak apa-apa, sudah. Sebentar lagi. Oke, sudah. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Thank you very much all your participant in Conference International and on Education and Sharia at Al-Falah As-Sunniyah University Kencang Jember. Semoga pada Zoom pada siang hingga sore hari ini bisa memberikan kita pelajaran yang tentunya akan bermanfaat ya untuk kedepannya. Amin. Kemudian saya berharap jika suatu saat nanti UAS mengadakan konferensi-konferensi lagi, kita semua bisa mengikuti dengan keadaan sehat walafiat dan tentunya pasti akan menjadi yang lebih baik dari yang sekarang.
Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Yang katanya Mbak, warahmatullahi wabarakatuh. yang katanya link tadi gimana? Iya, iya. Setelah ini keluar dari breakout Zoom, kemudian masuk ke Zoom utama. Di situ akan di-share link absensinya. Ditunggu saja. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Dita. Terima kasih, Mbak Dila. Terima kasih banyak. Penilaiannya insya Allah nanti malam saya untuk yang Excel saya kirim karena itu satu-satu orang ya. Kalau sudah yang itu habis 1 Muharram lah nanti masih ada peringatan 1 Muharram ini. Iya, selamat memperingati 1 Muharram. Untuk presenter yang belum menghubungi saya lewat chat, harap menghubungi ya karena saya mau mengirim file revisi dari Bapak reviewer. Kepada Mbak Hustina tuh kayaknya belum tadi. NU online. Insya Allah berarti untuk di proceeding bisa terbit ya. Insya Allah ya. Saya sebenarnya Insya Allah, Ustaz, kalau di proceeding jos. Ya. Saya juga Jadi kalau presenter ini sebenarnya, tapi diwakilkan. Oh iya, Mbak Dila kok nggak presentasi? Iya, saya dikasih amanah buat mengisi moderator Zoom sore hari ini. Siap. berarti untuk referensi revisi itu kalau kita mau tadi ke jurnal tujuan itu nanti perlu ada revisi sedikit untuk penyesuaiannya gitu. Semoga suatu saat bisa langsung hadir di lokasi kalau ada acara yang kedua. Baik. Terima kasih. Sangat diharapkan ya kehadirannya semuanya. Semoga ada kesempatan untuk langsung hadir di acara luas ini, di konferensi internasional. Boleh langsung meninggalkan room dan beralih ke Zoom utama. Terima kasih. Ini diperuntukkan untuk kurikulum merdeka itu juga semakin tepat lagi karena memang kurikulum merdeka itu juga implementasinya dia secara kontekstual juga, pengembangan produknya juga bagus, apalagi sekarang kalau kurikulum merdeka juga terkait masalah apa itu namanya project gitu ya, project itu kayak gitu juga pas untuk dikembangkan juga di kurikulum merdeka itu sendiri, jauh lebih tepat juga, bisa juga itu seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Bapak. Baik, karena kita masih memiliki 7 presenter lagi, mungkin karena tidak ada pertanyaan, kami cukupkan untuk sesi yang pertama. Baik, Bapak dan Ibu bisa untuk kembali ke tempat. Thank you very much, terima kasih. Okay, thank you. And we move to the second part from online presentation. And please welcome Ibu Berli dan juga Ibu Bintana. Baik, untuk presentasi selanjutnya kepada Ibu Berli. Ya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Berli Wijayanti. Saya didampingi dengan rekan saya menulis artikel ini yaitu Layinatul Afidah dan Iklimatul Jannah. Kami berasal dari Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas artikel saya yang berjudul The Innovation of YouTube Smart TV Based Interactive Learning Media is Crucial in Improving the Learning Outcomes of Primary Education Students. Sebelumnya, dalam PPT saya ini berbahasa Inggris, namun saya akan menjelaskan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Next.
Introduction. Yeah, introduction. Introduction. The first. Ya, slide yang tadi tapi dimulai dari awal. Nah, ya. Sudah. Di introduction ini saya mengangkat sebanyak 4 poin yang melatar belakangi judul saya. Yang pertama adalah the impact of globalization. Perkembangan globalisasi. Perkembangan globalisasi saat ini sangat berkembang pesat. Hal ini dapat juga mengakibatkan kehidupan di sehari-hari kita. Pengaruh globalisasi ini terutama di bidang teknologi. Di bidang teknologi ini juga sangat berpengaruh dalam pendidikan. Yang kedua, develop learning methods, pengembangan metode pembelajaran. Dengan judul saya itu, saya ingin mengembangkan metode pembelajaran. Dan yang ketiga, student always interested in learning. Artinya, saat ini siswa dan siswi itu minat belajarnya sudah mulai dan oleh karenanya itu saya menggunakan media YouTube sebagai media yang tepat karena melihat saat ini perkembangan teknologi yang semakin canggih itu juga sangat berpengaruh dalam pendidikan. Dan penemuan terbaru dalam artikel saya yang pertama ada learning with YouTube, kedua learning through TV smart media, dan yang ketiga final exam without using paper. Next. Selanjutnya research objective, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama yaitu mengeksplor dan yang kedua analisis. Di explore ini peneliti mengeksplor bahwa adanya pembelajaran yang menyenangkan di tingkat dasar. Yang kedua mengeksplor pembelajaran dengan teknologi dan media, bahwa pembelajaran itu saat ini sudah mulai berkembang yaitu dengan adanya teknologi dan media. Yang ketiga, explore the latest YouTube innovation, inovasi dari YouTube. Dan untuk tujuan analisisnya, yang pertama ada analisis learning methods, menganalisis metode pembelajaran. Yang kedua, analisis the basic learning process. Dan yang ketiga, analisis the level of understanding of elementary level students. Next. Selanjutnya ada research method. Metode penelitian dalam artikel saya menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan research and development. Dan dalam penelitian ini menggunakan prosedur ADDIE. Yang pertama analisis, yaitu menganalisis hasil kebutuhan siswa. Yang kedua perangkat pembelajaran, dan yang ketiga menganalisis hasil siswa. Desain ditujukan untuk menyiapkan media pembelajaran, video interaktif, dan merumuskan isi materi berdasarkan KI dan KD atau CP dan ATP. Dan untuk developmentnya yaitu memproduksi media dengan 2 validator. Dan yang keempat, implementasi. Tujuannya untuk mengetahui objektivitas dari penerapan media pembelajaran itu. Terakhir ada evaluation. Evaluasi ini digunakan untuk melihat kelayakan pada setiap proses penilaian atau pembelajaran di sekolah dasar. Next. Selanjutnya di implementasinya, ini merupakan salah satu gambar di salah satu sekolah yang ada di Lumajang. Dan dirasa pembelajaran yang seperti ini sangat efektif karena selain memudahkan guru dalam memberikan materi, siswa itu cenderung lebih aktif karena mereka tidak hanya dapat membayangkan, mereka juga dapat merasakan dari apa yang telah ditontonnya. Next. Untuk implikasinya,
Di sini meningkatkan keterlibatan berbagai pihak yang terlibat seperti guru, siswa, dan orang tua, yaitu pengembangan kurikulum. Dalam implikasi pengembangan kurikulum ini, penerapan media pembelajaran interaktif berbasis YouTube, Smart TV dalam kurikulum memungkinkan siswa untuk belajar melalui konten video. Yang kedua, keterlibatan siswa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pengembangan keprofesionalan guru, yaitu di sini guru perlu dilatih untuk menggunakan YouTube, Smart TV, dan untuk meningkatkan pengetahuan teknologinya agar tidak gaptek. Yang keempat, instruktur teknologi. Di sini sekolah juga harus memastikan sarana dan prasarana untuk disediakan dan siap digunakan. Juga internet yang memadai, stabil, dan cepat. Dan yang terakhir, kebijakan pendidikan. Penting bagi pembuat kebijakan di bidang pendidikan ini untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam menyusun kebijakan yang mendukung integrasi teknologi dalam pembelajaran. Next. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini yaitu perlu mengembangkan media pembelajaran yang modern sesuai dengan perkembangan agar memudahkan peserta didik maupun guru dalam proses pembelajaran. Next. Jadi harapan penulis menulis artikel ini yang pertama yaitu sebagai contoh untuk sekolah lain menerapkan metode yang seperti ini karena dirasa itu mudah dan memahamkan bagi siswa. Dan harapan selanjutnya dapat terbit di jurnal Sinta 2 karena sebagai tugas akhir perkuliahan. Next. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada pemaparan yang kurang jelas ataupun kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Berli Wijayanti. Baik, selanjutnya silahkan Ibu Bintana Inasyatul Ummah dengan judul Analysis of Students' Creative Thinking Ability in Solving Open-End Problem with Jumping Tasks. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Moderator, para reviewer dan presenter dan partisipan yang hadir offline maupun online. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bintana Inaslahatul Ummah dari Universitas Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa dalam Menyelesaikan Soal Berbasis Open-Ended dengan Jumping Text. Next. Pendahuluan. Kita tahu bahwa pendidikan matematika mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya untuk meningkatkan perkembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan mulai dari jenjang SD hingga SMA, karena konsep dan prinsip matematika sangat dibutuhkan dalam penerapan ilmu sehari-hari. Selain itu, tujuan proses pembelajaran pada abad ke-21, siswa dituntut untuk menguasai kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikasi, serta kerjasama. Nah, sehingga dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir kreatif itu merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, di sini peran guru merupakan yang sangat penting karena di sini guru dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam proses pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya untuk metode Untuk metode pemecahan masalah matematika yang beragam dapat mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. Karena di sini berpikir kreatif matematis itu melibatkan proses kognitif dalam menerapkan prosedur matematika. Namun yang terjadi di lapangan saat ini, pembelajaran matematika di sekolah masih didominasi oleh pemecahan masalah dengan alternatif tunggal, sehingga kemampuan berpikir kreatif siswa itu masih belum terfasilitasi dengan baik.
Selama ini siswa itu hanya dituntut untuk mengerjakan atau menyelesaikan soal dengan jawaban atau cara penyelesaiannya itu hanya tunggal. Jadi gurunya belum memberikan soal-soal yang sifatnya itu mempunyai banyak jawaban, kemungkinan jawaban benar dan cara penyelesaian yang benar. Nah, next. Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa yaitu dengan cara memberikan soal open-ended atau masalah terbuka. Jadi memberikan soal yang kemungkinan jawaban benarnya itu tidak hanya satu, atau soal yang untuk cara menyelesaikannya itu tidak hanya dengan satu cara. Nah, selain itu, salah satu tujuan utama pembelajaran di abad ke-21 yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, atau yang sering kita tahu yaitu soal-soal HOTS. Ya. Salah satu bagian utama pembelajaran menggunakan HOTS itu adalah jumping text. Jumping text di sini apa sih? Jumping text di sini yaitu pemberian soal atau tugas yang menantang yang berada di atas tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh guru pada indikator tujuan pembelajaran. Nah, diharapkan penggunaan jumping text dalam pembelajaran dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Next. Untuk metode penelitian yang saya gunakan, jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif, karena tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8A di MTS Wahid Hasyim Balung. Subjek penelitiannya ada 25 siswa kelas 8A di MTS Wahid Hasyim Balung. Untuk waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di semester genap tahun ajaran 2023-2024 di MTS Wahid Hasyim Balung, dan instrumen penelitian yang digunakan diantaranya yaitu soal tes kemampuan berpikir kreatif dan pedoman wawancara. Next. Untuk indikator kemampuan berpikir kreatif yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada aspek kelancaran atau fluensi. Aspek ini bisa dipenuhi jika siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan lancar dan benar. Yang kedua, aspek keluasan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang diberikan dengan menggunakan berbagai cara atau strategi penyelesaian yang berbeda. Kemudian yang ketiga, aspek kebaruan. Siswa dapat menyelesaikan permasalahan menggunakan cara baru atau strategi yang berbeda dengan siswa lain yang belum pernah diajarkan di kelas. Next. Untuk hasil dan pembahasan, di sini terdapat diagram ya, hasil dari kemampuan berpikir kreatif siswa kelas 8A diantaranya bisa lihat di gambar ya. Untuk siswa yang dengan kategori kreatif ada 32%, cukup kreatif 40%, kurang kreatif 16%, dan tidak kreatif ada 12%. Next. Nah, di sini salah satu contoh siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif. Di sini kita bisa lihat bahwa siswa tersebut sudah memenuhi ketiga aspek. Yang pertama, aspek kelancaran. Siswa sudah mampu menyelesaikan masalah menggunakan 3 cara yang berbeda. Kemudian yang kedua ada aspek keluasan. Siswa mampu memberikan lebih dari 2 kemungkinan jawaban yang benar. Kemudian dia juga menemukan cara baru atau dia sudah memenuhi aspek kebaruan, yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah menggunakan caranya sendiri yang belum pernah diajarkan oleh guru di kelas. Selanjutnya, nah berikut ini merupakan salah satu contoh jawaban siswa yang memiliki kemampuan tidak kreatif. Nah, dari sini siswa hanya menyelesaikan permasalahan yang diberikan menggunakan satu cara. Nah, siswa juga belum bisa menemukan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang benar. Nah, setelah dilakukan wawancara lebih dalam, ternyata siswa tersebut masih kurang paham atau masih bingung dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh gurunya. Nah, hal ini biasanya terjadi karena siswa belum terbiasa menyelesaikan soal yang memuat kemampuan berpikir kreatif seperti open-ended dan jumping text. Selanjutnya, nah untuk kesimpulannya, kemampuan berpikir kreatif siswa sebagian besar berada pada kategori cukup kreatif dalam menyelesaikan soal open-ended dengan jumping text. Dari 25 siswa, ada 8 siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif, 10 siswa memiliki kemampuan cukup kreatif, 4 siswa memiliki kemampuan kurang kreatif, dan 3 siswa memiliki kemampuan tidak kreatif. Nah, sehingga kalau kita presentasikan ya, untuk
siswa dengan kategori berpikir kreatif ada 32%, cukup kreatif 40%, kurang kreatif 16%, dan tidak kreatif sebanyak 12%. Nah, untuk kedepannya, guru perlu membiasakan siswa untuk mengerjakan soal-soal non-rutin seperti open-ended untuk melatih kemampuan berpikir kreatifnya, atau guru bisa memberikan soal-soal yang menantang untuk seperti jumping text untuk melatih kemampuan berpikir tingkat tingginya. Next. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.